Oke, udah tampil rekod dulu. Udah tampil, oke. Kita geser dulu ke bawah. Siap. Nah ini. Nah, oke. Pak, kita mulai sore, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman, mudah-mudahan yang rencana kita hari ini sudah sedikit paling nggak ada sebagian atau ya udah kebaca gitu ya. Nah, biasa. Kalau ngegas kita ngerem ya. Nah, hari ini kita akan belajar sedikit tentang CSS. Nggak perlu sampai dalam banget, yang penting teman-teman tahu kegunaan CSS itu untuk apa dan gimana cara menggunakan CSS di project kita. Oke, saya masuk dulu ke contoh projectnya, misalkan project. Oke, cukup kelihatan. Oke, nah, kemarin kita sudah punya project kayak gini. Nanti Mas Faisal menjelaskan aja contoh projectnya. Udah, oke. Nah, good. Contoh projectnya udah ada di Telegram. Di sini saya jalankan dulu posternya. Kemudian saya jalankan aplikasinya. Oke. Nah, hasilnya kayak gini sudah oke. Belum mungkin dong. Nah, sudah jalan dengan normal gitu ya. Cuma secara penampilan masih lumayan bagus. Bagus banget. Lumayan bagus berarti di luar lumayan itu jelek. Nah, gitu. Nah, di sini kita perlu melakukan styling paling enggak di beberapa bagian supaya terlihat lebih baik gitu ya. Nah, di menunya ini kita tambah dulu. Di menunya tambah lagi home gitu. Nah, jadi bisa ada home, ada kegiatan, profile, back ke home. Oke. Nah, oke, kegunaan CSS yang pertama. CSS itu untuk apa? CSS itu untuk melakukan styling atau apa ya? Styling ya. Kasih cantik. Ya, kasih cantik. Kalau di kita mungkin kayak pakaian, make up gitu ya. Nah, itu CSS. Nah, jadi untuk memperbagus tampilan dari aplikasi kita, terutama di aplikasi web. Nah, kita pakainya CSS gitu ya. Nah, ada banyak jenis ekosistem CSS sebenarnya, nggak cuma CSS gitu. Ada juga supersetnya kayak SCSS sama SAS, ada stylus, ada macam-macam. Itu semua kalau kita pakai, dia akan menghasilkan CSS gitu ya. Nah, tentunya dengan fitur-fitur di luar kemampuan CSS gitu. Kayak misalkan SAS atau SCSS. Itu dia bisa looping gitu, bisa perulangan gitu. Bayangin CSS styling bisa looping, bisa perulangan pakai for gitu ya. Nah, tapi ini di CSS gitu. Nah, cuma nanti kalau di outputkan ke CSS ya dia jadi kode yang banyak. Ya memang nggak mestinya untuk dibaca juga sih. Nah, oke, itu ekosistemnya dan kalau kita terapkan langsung ke project ini bisa langsung. Ini agak kurang nyaman mungkin dilihat ya, tapi ini ya kayak gini. Nggak tahu nih di laptop saya kalau ada V gitu ya, FI gitu ya, pasti gini jadinya. Keren. Buku catatan. Tuh. Keren sekali. Nah, ya udah. Oke, sekarang gimana cara menuliskan CSS di aplikasi kita? Kita coba cara yang pertama di project Django kita sudah punya satu layout. Layout ini dipakai di seluruh halaman, di seluruh template ya.
sehingga kita bisa letakkan CSS kita di sini. Nah, biasanya CSS itu diletakkan di bagian head. Nah, karena ya CSS tuh apa ya, nggak tergantung urutan gitu. Nah, tapi ya kadang-kadang ada juga yang di bawah sini. Cuma kayak sudah kulturnya gitu, kayak udah biasa gitu. Naruh CSS pasti di sini. Nah, ini kita bisa buat satu tag HTML namanya style gitu, kayak gini, dibuka dan ditutup. Nah, kemudian di CSS itu ada beberapa komponen. Yang pertama ada selector, ini. Kemudian ada atribut dan value. Ini berarti pakai bahasa Inggris saja. Nah, bentuk penulisannya kayak gini, ada selector, ada atribut dan value. Oke. Di sini ada 3 terminologi. Ini kurang besar. Ini ya. Nah, di sini ada 3 terminologi, ada selector, atribut dan value. Nah, selector sendiri adalah bagian dari CSS yang bisa kita gunakan untuk menentukan elemen mana yang akan terkena styling, yang elemen mana yang terkena efek. Misalkan di sini kita mau div ini dia jadi biru gitu. Ya udah, berarti di sini kita tulis div. Oke. Nah, kemudian di dalamnya baru kita masukkan atribut dan value-nya. Misalkan atributnya background ya, background blue gitu. Nah, kayak gini. Ini selector, ini atribut, ini value. Kalau kita lihat hasilnya di sini sudah jadi biru. Nah, oke, di sini kita perbaiki lagi. Nah, di HTML5 itu body dia punya semacam ini kayak padding gitu, kayak jarak gitu di sini. Nah, kalau kita inspect di sini, tuh ada oranye di sini. Nah, itu kayak ada semacam ini margin ternyata, margin. Nah, kita bisa lihat di sini komputernya. Di sini. Oke, margin. Nah, untuk menghilangkan itu berarti kita tinggal pilih elemen body. Oke. Nah, elemen body kan ini ya. Nah, tadi yang punya margin di sini adalah body. Kalau div kan masih di dalamnya. Nah, di sini body. Oke. Nah, berarti di sini kita tulis selektornya body. Kemudian kita letak beri marginnya 0 karena kita mau hilangkan marginnya. Nah, sudah jadi full halaman, nggak ada lagi. Nah, oke. Oke, itu untuk ini ya. Untuk supaya semuanya termention dulu. Nah, nanti kita bahas secara spesifik lagi mengenai spacing di CSS, ada margin, padding, dan border. Nah, itu 3 komponen spacing di CSS. Nah, kita masih bermain di sini dulu. Di background blue. Nah, CSS punya beberapa sistem warna, ada blue, ada red. Maksudnya yang ditulis langsung warnanya dalam bahasa Inggris. Ini. Atau dia punya sistem RGB. Nah, RGB itu apa ya? Serial warna terdiri dari red, green, sama blue. Nah, kombinasi tiga warna ini akan menghasilkan warna baru. Misalkan ini saya kasih 000. Artinya rednya 0, greennya 0, bluenya juga 0. Kalau semuanya 0, dia akan menghasilkan hitam. Kayak gini. Backgroundnya jadi hitam. Nah, kalau RGB, kalau B-nya kita ganti jadi full. Sorry, ini F bukan full, tapi maksudnya nilai tertinggi dari sistem warna yang di CSS itu adalah F. Dari 0 sampai F. Dia pakai sistem angka 16.
kan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 7, 9, A, B, C, D, E, F. Nah, nggak tahu. Kalau A, B, C, D, E, F, G, H, banyak A, B, C, D, E, F. F itu 6. Nah, kemudian 0 sampai 9. Nah, berarti kan udah 0 sampai 9 udah 10. A sampai F 6. 16. Nah, di sini 16. untuk tiap warna Di sini untuk RGB-nya tiap warna itu RGB-nya bisa kita itu set dari 0 bisa sampai kita set dari 0 sampai 16 F. gitu ya. 0 sampai 16. Jadi nggak ada dua angka di sini. Jadi nggak ada dua Begitu angka di sini. 10 dia langsung Begitu pindah jadi A. 10 dia langsung pindah jadi A. Begitu 11 dia B, berarti 12 11 dia dia C, B, berarti 12 dia F, C, 13 sampai D, 16 itu F. sampai 16 itu F. Nah, dia akan jadi RGB, B-nya F, blue-nya F, berarti dia akan jadi biru. F, berarti dia akan jadi biru. Kalau sekarang yang F-nya itu adalah hijau, dia akan jadi dia hijau. akan jadi hijau. Kalau yang F-nya itu adalah F-nya red, itu adalah red, dia akan merah. Oke. Nah, ini bisa kita kombinasikan, nggak melulu ini. Jadi kalau mau abu-abu bisa kita tarik di angka 6 mungkin. 6 semua gitu. Nah, ini jadi abu-abu. Nah, di sini kita bisa atur kecerahan abu-abunya. Misalkan di AAA gitu ya. Nah, dia akan semakin cerah. Semakin dekat dengan 0, dia akan jadi makin gelap. Oke. Nah, ini bisa kita mainkan di sini. Misalkan kita mau pakai biru agak muda, berarti 00F. Di sini biar blue. Kemudian di sininya kita gedein 9 sampai 6, 4. Ininya kita turunin. Wah. Nah, kayak gitu. Ketinggian. Nah, mungkin kayak gini. Oke. Nah, ini sistem warna di CSS. Bisa RGB gini. Nah, atau kalau nggak RGB, kita bisa pakai RRGGBB. Nah, jadi caranya gini, dua-dua. Nah, ini juga valid. Jadi dia 6 digit gitu. Ada RR, GG, BB. Nah, emang BB sih tulisannya. Kita gantilah. Nah, ini kalau kita mau pakai pewarnaan yang lebih detail lagi. Misalkan dulunya nggak mau CC jadi CE gitu. Ininya bukan 77 tapi 74 gitu. 4, 5, 4. Ya nggak jauh beda sih, cuman ya beda gitu, kelihatan beda, berubah gitu. Nah, ini bisa kita gunakan kayak gini. Nah, atau kalau kita mau yang ada transparansinya, kita bisa pakai RGBA-nya CSS. Nah, RGBA ini formatnya sama RGB, red, green, blue, dan alpha. Nah, bedanya nilai yang bisa kita taruh di sini, ini bisa kayak gini, red, green, blue, atau bisa kita letakkan kayak gini. Enggak gini ya. Misal kita ganti, oke, ini kayak gini. Kan alfanya 0, alfanya 1. Nah, kayak gini nih nggak bisa. Karena di RGBA nilainya udah beda. Nilainya itu dari 0 sampai 255. Nah, jadi kita bisa kasih, kalau misalkan kita mau merah, kita kasih 255. Berarti yang green-nya 0, yang blue-nya 0. Itu ya merah. Oke. Nah, kalau di RGBA dia pakai sistemnya 0 sampai 255 warnanya. Kayak gini. Oke. Ini apa hijau? Oh, zoom. Oke. Nah, nggak kelihatan. Oke, kalau mau biru sama. Nah, 255. Oke. Nah, kemudian di sini apa nih angka 1? Ini alpha. Nah, di sini udah formatnya RGBA. Alpha. Alpha itu transparansi. Kebalikan dari transparansi. Kalau transparansi kan seberapa transparan. Nah, kalau alpha ini seberapa kelihatan. Nah, misalkan kita pakai ini 0,9 gitu ya. Nah, semakin rendah dia akan semakin transparan. Kayak gitu. Satu. Nah, karena dia pakai persentase sebenarnya.
Nah, kalau 0,2 berarti berapa persen? 20% kan? Nah, 20%. Nah, kayak gitu. Ya. Ya. Nah, Kayak gitu. Nah, oke. ini tertingginya 1. Nah, ya 3 juga boleh. 45 juga boleh. Tapi sama aja kayak 1 hasilnya. Oke. Nah, oke itu RGBA. Nilainya pakai 255, kemudian untuk alfanya 1. Nah, ini kepake kalau misalkan kita bikin website, kan biasanya ada tuh yang tulisan gede, shred gitu. Ada backgroundnya gambar pemandangan. Terus ada sedikit kehitaman di atasnya, baru ada tulisan. Nah, contohnya kayak apa ya? Kayak cover apa ya? Iya, di landing page ada. Transparankan ya. Ya, nah contohnya ini misalkan di sini. Nah, ini kan ada nih apa nih? Pemandangan nih. Nah, terus dikasih kotak sama dia, dikasih warna kayak gini. Kemudian ditransparankan. Nah, nih. Ini bisa langsung pakai RGBA ini. Nah, kayak gitu. Jadi kalau misalnya kayak gini, yang di asisten berarti di bagian fotonya. Iya, Bagian fotonya. Benar. Nah, nanti ditambah elemen lagi di atasnya, ditambah box. Kayak gitu. Oke. Nah, itu kepakainya di situ. Nah, cuma kalau kita mau sederhana ya kita bisa pakai yang punya kita tadi. Berapa tadi? 47 cek. Oke, nah ini menarik warnanya. Oke. Nah. Oke. Ya. Nah. Nah, di sini ada satu masalah. Masalahnya apa? Misalkan misalkan di template kita di sini di kegiatan, di sini kita punya div ya. Misalkan di sini kita letakkan di div gitu. Terus ini, kayak gini bentuknya. Oke. Nah, itu ada di kegiatan. Nah, ini. Masalahnya ada di sini. Tadi kan kita cuma mau mengubah yang ini saja ya. Nah, tapi karena ini juga div, jadi dia kena. Nah, kehebatannya layout nih di sini, layoutnya Django. Jadi apapun yang kita letakkan di layout itu akan muncul di semua bagian yang menggunakan layout itu. Nah, misalkan di sini ada style di layoutnya. Kita kan naruh stylenya di layout nih. Nih, dia akan muncul juga. Nih, kayak gini. Ngikut ini, ya ini juga muncul semua kan. Nah, CSS-nya juga muncul. Nah, kita lihat di sini, dia bilang yang bagian div background-nya kita ubah gini gitu. Nah, sekarang ada div yang di sini sama yang ini. Nah, yang ini sama yang ini. Kita kan nggak mau yang ini kena ya. Kita mau cuma yang ini. Nah, gimana caranya? Nah, ini kita tambahkan selektor namanya misalkan menu. Nah, di sini kalau tanda pagar berarti kita merujuk pada elemen yang memiliki ID. Misalkan di sini ID. Nah, ID-nya apa? ID-nya menu. Oke. Nah. Nah, sekarang yang ini sudah aman. Kenapa? Karena elemen yang memiliki ID menu itu cuman ini saja. Yang ini nggak punya. Oke. Nah, jadi yang kena cuman ini. Itulah selektor. Jadi kita bisa menentukan elemen mana yang akan terkena efek dari stylingnya gitu. Nah, oke. Nah, ini kita kasih warna lagi si teksnya. Biru ketemu biru kayaknya nggak cakep ya. Nah, oke. Nah, selektor itu kita bisa milih anaknya, misalkan A. Nah, kalau kayak gini artinya elemen yang ID-nya menu, kemudian yang punya yang anak-anaknya di bawahnya dia. Anak-anaknya di bawahnya dia. Untuk semua A di bawahnya dia. Untuk semua A di bawahnya kita dia. Kasih, itu kita kasih color
kita kasih color. Kita kasih color. Bacaannya gitu, Pak. Bacaannya gitu, Pak. Biar nggak lepas. Oke, kita kasih Oke, kita kasih FF jadi putih. jadi putih. Kita hilangkan Kita hilangkan garis bawahnya. garis bawahnya. Apa ya? Text decoration decoration non. Biar. Biar. Nah, oke. Oke, udah cakep. Oke, udah cakep. Yes. Oke, dah. Nah, Oke, dah. Nah, itu selektor dan sistem warna. itu selektor dan Ini sistem text warna. decoration tambahan. Ini text Nggak decoration wajib, tapi tambahan. Nggak suatu wajib, saat tapi teman-teman suatu bisa saat di- teman-teman mungkin butuh bisa cek. cek dipakai. bisa dipakai. Nah, ini Nah, selektor. ini ID. selektor untuk ID. Nah, menarik di Nah, sini. menarik. Di sini, Di sini kan kan kita punya list. punya nih. list nih. Nah, Nah, kita mau styling listnya listnya ini. ini. Jadi Jadi nggak nggak cuma cuma sekedar tulisan harapan ini dan deskripsinya langsung kayak gini gitu ya. Kita mau ngapain ya? Kasih background sedikit mungkin bayangan abu-abu kayak karat gitu ya. Ya kayak gitulah. Biar ada kotak-kotaknya dikit apa ya. Nah, Kalau font Pak, ke CSS. CSS. Ya, Ya. kita bisa ini. Wow, ini saya nggak sukanya autocomplete ini enggak. Yang font family-nya Bisa kita pilih aja. Oh, berarti harus di-install ke laptop dulu. Nggak harus, tapi harus diinstal di webnya, di halaman webnya. Nah, nanti ada cara nge-load font. Nah, nanti bukan diinstal sebenarnya ya, tapi di load. Nah, halaman web itu dia cuma bisa pakai font-font yang biasa, kayak Arial. Nah, itu bisa. Nah, untuk custom font yang kita pengen tentukan gitu, kita harus load dia di sini. Nah, nanti ya nih, bahasa CSS-nya masih banyak. Nah, tapi ya kayak gitu caranya, di load di sini, kayak gitu. apa menu A itu otomatis dia di huruf atau Ini Pak, Oh, tag A. gitu ya. Tag A. Nah, kalau dia nggak pakai tanda di depannya, berarti itu tag. Jadi kayak gini, body, div, A, HTML gitu. Meta, cat, style juga tag. Bisa di styling, tapi sayangnya dia nggak tampil apa-apa kan, style. Makanya buat apa di styling gitu ya. Nah, itu kalau nggak pakai tanda di depannya, dia pakainya tag berarti. Nah, sama kayak ini sekarang kita coba untuk melakukan styling terhadap listnya gitu ya. Jadi setiap elemen dari list kita styling. Nah, berarti kan li ya di sini. Nih, li. Sebenarnya kan elemen ini kan yang banyak. Kalau kita lihat di sini, ini ada li, dan ada li juga. Untuk setiap data kita letakkan dalam li ya. Li itu list item. Nah, kalau all itu order list. Nah, li sekarang kita kasih box shadow. Box shadow, enggak lah, border aja lah. Kita kasih border. PX. Oke, nah, mungkin abu-abu lah ya. Nah, oke, nah, iya. Nah ini udah lumayan. Nah, sekarang gini, misalkan ini kayak gini, kita mau taruh juga bukan cuman untuk list, tapi untuk judulnya juga di sini, gitu ya. Gimana caranya? Judulnya ini kan kalau kita lihat di sini, dia pakainya H1 ya. Berarti selektornya adalah H1 ya. Gimana caranya naruh dua tag yang berbeda? Kan kalau di sini saya tulis H1, artinya ini untuk H1 yang ada di dalam list. Nah, sedangkan H1 yang di sini jauh dari list. Dia adanya H3 di sini.
Nah, untuk dapat H1 ini dia harus keluar dari li, harus masuk ke all, keluar dari all, harus masuk ke div ini, gitu ya. Wah, ribet selektornya. Nah, tapi kita punya cara gampangnya. Tinggal kasih koma. Biar. Nah, jadi. Nah, artinya selektornya itu bisa kita kenakan ke beberapa selektor. Pemisahnya adalah koma. Berarti semua yang H1 nanti Kena. otomatis kena. Ya, otomatis kena. Nah, karena kita nggak mau semua, di sini kita bisa bikin selektor untuk kelas. Misalkan kelas border. Border itu bahasa Indonesianya berborder. Nah. Ada bordernya gitu ya. Nah, kalau di sini kita refresh, dia akan hilang. Kenapa? Karena di sini dia menggunakan selektor kelas. Berarti dia akan mencari yang kelasnya border. Nah, di sini kita buat kelasnya border. Nah, ya. Nah, sebenarnya arah pembahasan saya mau ke sana. Oke, kalau di atas tadi, di sini ada ID menu. Nah, kemudian di sini ada kelas border. Nah, bedanya ID dengan kelas. Kelas itu bisa kita gunakan ke beberapa elemen, bisa lebih dari satu, kayak gini. Nah, kalau ID itu cenderung ke satu elemen. Nah, karena dia ID gitu, identitas. Nah, biasanya kita pakai kayak gitu. Nah, sehingga hasilnya kayak gini. Tombol delete-nya keklik. Susun. Nah, iya. Nah, kayak gini. Oke. Nah, kalau ID itu satu, tunggal gitu. Nah, kalau kelas bisa dipakai ke banyak. Nah, kalau misal H1-nya kita pengen ada bordernya, berarti H1-nya di sini kita kasih kelas border. Gitu ya. Terus, nah langsung ada bordernya. Kayak gitu. Nah, tapi kayaknya H1-nya nggak usah. Biarkan elemen listnya aja. Kemudian di sini width-nya oke. Nah, ini udah kayak gitu. Kita udah kenal selektor untuk tag, untuk ID, untuk beberapa elemen yang ada di satu selektor gitu, atau ya selektor lain juga bisa gitu ya, nggak harus ID gitu. Nah, kita juga sudah bisa dengan kelas selektor. Nah, sekarang kita lihat di sini stylenya kita letakkan di dalam tag style gitu ya. Nah, apakah harus kita letakkan di tag style kalau mau melakukan styling? Nggak harus sebenarnya. Jadi kita bisa langsung letakkan di sini, di HTML-nya, di elemennya. Bisa kita langsung buat atribut style gitu ya. Nah, di sini bisa kita berikan ya properti CSS biasa. Misalkan width-nya 50%. Nah, dia kepotong sini. Oke. Nah, ini udah kena stylingnya. Nah, ya stylingnya ada dua. Kalau di sini kita inspect elemen. Nah, ini yang langsung kita tulis di sini, di style gitu, style di elemennya dia, di tag-nya, sebagai atribut, itu akan langsung muncul di sini, elemen style. Nah, untuk style yang berkaitan dengan kelasnya, dia akan tertulis di sini. Nah, ada nama kelasnya gitu. Nah, oke, nah, kayak gini. Nah, ini, jadi bisa aja kita langsung di elemennya kita tulis style kayak gini. Kayak gitu. Nah, jadi nggak harus di text style. Nah, biasanya yang kita letakkan di text style itu file-file ya, style-style yang generik, yang umum. Nah, kayak misalkan menu.a gitu ya. Untuk A yang ada di ID menu gitu ya. Daripada kita nulis style satu-satu di sini. Gini. Ya kan? Ya, kalau berubah satu kita ubah yang lain gitu ya. Ya, mendingan kita taruh di sini.
Jadi sifatnya generic gitu. Untuk digunakan banyak hal gitu. Sama kayak gini border. Ya daripada kita ngetik lagi nanti di sini kalau mau border gitu ya. Nah, mendingan kita taruh di sini. Nah, kayak gitu. Nah, itu kapan kita nulis CSS di style, kapan kita nulis CSS di style juga tapi di elemennya langsung gitu. Di HTML elemen, di tag. Nah, tapi dia sebagai atribut. Kalau biasanya kan untuk daftar itu kan biasanya kalau CSS-nya itu sendiri kan. Ya, Kalau caranya mulai dari sini. Dari sini. Ya, nah. Ya. Bentar ya. Sabar. Nah, ya ini pembahasan kita juga akan ke sana. Setelah ini oke tapi. Nah, bentar ini oke nggak ya? Oke. Nah, ya udah oke. Nah. Oke. Nah. Menariknya ini. CSS itu bisa kita ambil dari internet. Bisa kita load di sini. Link CSS ini. Nah, ini isinya href ini adalah URL yang ada di internet. Misalkan kita mau ngambil CSS-nya orang. GitHub punyakah CSS? Nah, ini. Misalkan kita pakai. Copy. Nah, di sini atau di sini network. Nah, ini CSS kita berhasil, statusnya 200 berhasil gitu, berhasil masuk ke websitenya kita CSS-nya. Ini kita bisa pakai CSS yang ada di internet gitu. Nah, contohnya yang benar-benar dipakai, kita bisa pakai Bootstrap 5 misalkan. Udah 4 aja. Udah 5 aja. 4 belum. Nah, misalkan kita pakai Bootstrap 5 di sini. Tuh. Nah, ini kebanyakan. Segini aja. Nah, kalau kita pasang Bootstrap dia langsung kayak gini. Nah, ini CSS orang lain dari internet, HTTP kan. Nah, ini dari internet gitu. Nah, CSS yang kita tulis itu juga bisa ditaruh di internet berarti ya kan. Nah, karena kalau cara kerjanya kayak gini. Nah, karena dia bisa di internet, berarti nanti aplikasi kita kan aplikasi web juga jalan di internet. Artinya CSS kita bisa kita taruh bersamaan dengan aplikasinya gitu. Yang dia aksesnya lewat internet ke tempatnya dia sendiri. Nah, ini namanya static asset kalau di Django. Django static asset. Nah, kayak gini. Nah, untuk nyeting ini kita perlu buka ini di aplikasi kita di bagian settings.py. Sini. Kemudian di bawahnya, di paling bawah aja, ini udah ada static gitu ya. Kita coba static files dir. Oh, belum ke setting, oke. Nah, Bikin sendiri. iya. Nah, di sini kita harus setting static file dir-nya. Di sini kita bisa pakai base dir terus static. Ya udah static. Oke. Nah, ya udah. Nah, berarti kita harus bikin satu folder lagi namanya static. Yang kita coba lihat dulu ya. Static index.css. Oke. Kita buat satu file CSS di folder static. Nah, untuk ngecek di sini bisa kita kunjungi ini URL static yang sudah kita set. URL staticnya adalah /static. Kemudian nama filenya adalah index.css.
Oke, tidak ada dong. Nah, oke. Oke. Kenapa nggak ada? Karena belum kita register di URLs. Oke. Setting static URL, setting static root. Oke. Wow. Ya. Servernya error Import. karena importnya belum. Nah, oke, jangan tutup importnya. Nah. Oke, di sini kita nambah dua import. Import pertama adalah settings. Artinya kita mengimport semua setting kita untuk ngambil static URL sama static root-nya tadi. Nah, kemudian kita import static. Modul static ini untuk mendaftarkan static URL dan static folder kita. Kayak gini. Nah, sekarang kita cek di sini servernya aman, udah jalan lagi. Ini tadi mati nih. Nah, oke, aman. Kalau kita cek di sini masih page not found. Mantap. Oke. Nah, bentar. Nih. Oke. Oke, berarti kayak gini. Static director. Oke, soalnya kalau ini belum terkonfigurasi, ini nggak akan jalan. Oh, iya nih. Base dir static files root. Oh, static root. CSS kita nggak keluar soalnya nanti ini kepake untuk JS juga. Oh iya. Oke, atau gini dulu. Kita coba langsung ke template-nya ya. Load static. Kita pakai CSS. Dan sini. Sebenarnya sistemnya Django pun dia akan masuk sini gitu. Cuma kalau ini belum terkonfigurasi dengan baik, kita belum bisa nge-load si CSS-nya. Ini ya error static files. Oke. Static files view.
Kenapa tidak jalan? Oke. Static files this, static root. Mas join static files this. Static root settings, static root. Oh, oke. Oke, nah ini udah 200. Oke. Nah nih, oke, udah nggak 404 lagi. Troubleshootingnya gimana nih? Cuma salah tutorial aja. Nah, kita perlu set 2 ini. Untuk tester. Ya, boleh kayak gini. Ini sebenarnya pernah kita bahas juga di awalnya. Nah, boleh pakai gini. Ini bener juga masih 200. Atau kalau lebih aman bisa pakai Yang tadi itu. PS4. Nah, oke. Kemudian ini di settings.py-nya di URL S ini tetap perlu kita lakukan. Kalau enggak kayak gini. Oke. Oke. Nah, iya udah. Oke, ini tetap bisa. Ya udah, berarti kita cuma perlu setting di settings.py-nya aja. Nah, ininya sudah aman. Oke. Nah, sekarang apa yang bisa kita lakukan dengan file index.css ini? Kita tadi punya styling di sini, style di sini. Nah, ini semuanya bisa kita cut. Ctrl X. Tuh, kita cut, pindahkan ke sini. Nah, ini kita cut, kita pindahkan ke sini. Oke. Oke ya, aman di sini. Nah, kemudian di sini juga sudah kita load gitu. Nah, ini cara menggunakan file-file static. File-file static itu artinya ya file-file yang disediakan gitu aja gitu. Nah, contohnya ya ini kayak CSS gitu. Ya udah gitu aja CSS. Dia nggak perlu melalui views, nggak melalui URLs gitu ya, langsung aja gitu aja gitu. Nah, cara meloadnya kayak gini pakai static gitu ya, jangan lupa ini awal persen dan ditutup persen awal. Kemudian untuk nama file staticnya sendiri itu kayak string biasa. Di sini kenapa saya pakai kutip 1, karena di luarnya kutip 2 untuk menghindari ambiguitas saja. Nah, tapi sebelum kita menggunakan ini, tag static, kita harus meload tag static itu sendiri. Jadi di sini ada 2 tag dari Django dan tag dari HTML. Tag dari Django itu selalu diawali ini, kurawal persen. Nah, tag HTML selalu diawali ini, apa nih? Kurung runcing. Yaitu. Nah, oke. Nah, ini sudah masuk gitu. Ketika saya reload, styling yang di sini sudah nggak perlu lagi. Nggak ada lagi di sini stylingnya. Dia sudah ada di file ini. Sini. Oke. Udah pindah. Nah, kayak gini. Oke. Nah. Oke. Nah, cara penulisan CSS tadi kita udah coba 3 cara. Yang pertama dibuat style gitu ya, text style, kemudian ditempelkan ke elemennya dengan menggunakan atribut style tadi. Kemudian satu lagi dengan file di luar template itu sebagai static file gitu ya. Nah,
Kemudian tadi kita sudah belajar sistem warna, sekarang kita masuk ke spacing di CSS. Nah, spacing ini kita gunakan untuk mengatur jarak. Jadi kalau kayak gini kan ini terlalu mepet nih antara menu 1 dan menu 2. Ini juga terlalu mepet nih, kemungkinan salah kliknya nih besar gitu ya. Nah ini untung tombol X-nya kecil gitu, jadi susah untuk diklik. Sini masih belum keklik. Nah tapi kayak gini masih, wah orang mau ke ini kok, kok. Nah itu kan malah keklik ini. Terutama di touchscreen, ukuran jempol orang-orang beda-beda. Kalau di sini kan gampang nih, udah pasti lah kursor nih udah pasti nyentuh ini gitu. Nah cuma kalau touchscreen itu jempol beda-beda. Lain cerita. Iya, ada yang mainnya 2 gini. Wah, udah Bro. kelingking sama jempol. Bro. Udah beda ukuran. Nah ini perlu juga kita perhatikan gitu ya. Nah, sistem spacing di HTML, di dokumen HTML, dokumen web, itu ada 3 bagian. Ada margin, border, dan padding. Baru konten dari elemen itu sendiri. Semua elemen di HTML memiliki ini, margin, border, padding, dan elemen itu sendiri. Misalkan ini kegiatan kamu ya, apa ini aja, yang judul gitu. Nah, misalkan kita punya H1 di sini, H1 ini, kontennya tulisan selamat datang di buku catatan ini, dia ada di sini, di paling dalam. Nah, sebelum masuk ke konten, di situ ada padding, di luarnya ada border, di luarnya ada margin. Nah, margin ini adalah jarak yang kalau kita kasih nilai ke situ, dia akan apa ya? Nah, margin ini jarak antara elemen ini dengan elemen yang lainnya. Jadi dia keluar. Nah, jarak dari luar. Misalkan kayak sekarang new normal harus jaga jarak. Nah, itu margin. Nah, kalau border itu adalah garis batas. Nah, garis batas. Kan kita bisa kasih ketebalan garis batas. Kayak misalkan pas foto ya yang ditempel di dinding tuh. Iya. Ya, terus bingkai. Nah, bingkai. Nah, bingkai itu border. Nah, frame itu border. Jadi ada ketebalan di situ juga. Nah, itu bisa kita kasih. Misalkan ketebalan bordernya berapa? Kalau kita mau cuma sebagai jarak gitu kan, kita kasih transparan lah. Kenapa ada border transparan, aneh. Ya udah, tapi bisa gitu ya. Nah, kemudian padding itu antara border dengan kontennya. Jadi di dalam internal. Misalkan kita punya tadi pas foto apa lagi namanya, bingkai. Nah, jarak bingkai dengan foto sebenarnya itu bisa aja nanti ada putih-putihnya gitu. Nah, itu namanya padding. Nah, misalkan kita cari foto dengan bingkai. Kita cari gambarannya. Nih. Terus siap. Jangan kita Google. Wah, kecil gambarnya. Inilah. Nah, oke. Nah, di sini ada jarak putih antara foto kontennya. Ini konten dengan border. Nih. Nah, ini border. Ini padding. Ini konten. Nah, ini konten, padding, border. Dan jarak antar elemen ini antar di luar border. Ini namanya margin. Nah, entah yang foto yang ini punya margin yang lebar sehingga yang kecil-kecil ini ada di bawah, atau margin yang ini yang foto di bawah yang lebar sehingga ini ada di atasnya gitu. Nah, yang jelas ini adalah jarak di luar, berarti ini margin. Nah, semua elemen di HTML basicnya itu. Jadi dia bentuknya kotak, ada margin, padding, sama border. Nah, elemen di HTML selalu kayak gitu. Ya, bahkan di websitenya Google juga udah pasti kayak gitu juga. Nah, oke. Nah, ini spacing, bagaimana cara kita melakukan spacing gitu sekarang ya. Caranya gampang sekali. Tinggal kita buka CSS-nya kita tadi, kemudian untuk menu ini tadi, kan kita coba atur jarak di sini ya. Nah, nih untuk setiap A yang ada di menu,
warnanya putih, nggak usah pakai tag decoration. Sekarang kita kasih dia boleh margin, boleh padding. Sebaiknya margin. Kita kasih margin misalnya 10 pixel. Oke. Nah, ini ada margin 10 pixel. Dan kita coba di menunya. Menu ini yang berwarna biru ini, artinya dari ujung sini sampai ujung sini, ujung kiri sampai ujung kanan, ini adalah menu. Kita beri padding. Kenapa padding? Kita coba margin dulu ya. Marginnya 30 pixel aja, biar kelihatan. Nah, oke, karena kita beri margin, artinya di sini akan menimbulkan jarak dia keluar. Nah, jarak keluar berarti kan antara elemen ini dengan, kalau ini dinding berarti ya dengan pojok atas dindingnya gitu ya. Nah, dia akan ada jarak antara pojok atasnya. Kalau kayak gini kan ya, oke lah kalau kita mau kayak gini, cuman kita coba pakai padding. Nah, ini saya rasa lebih masuk akal. Lebih bagus gitu ya. Ini kok nggak bisa ditarik sih. Ya udah. Nah, ini lebih masuk akal gitu, lebih bagus. Ini juga lebih cantik gitu ya. Nah, oke. Itu kita pakai padding. Udah jadi kayak web asli tau Pak? Udah kan? Ya, ini. Kasih apa yang tidak runcing di samping itu. Oh iya, itu drop down itu biar ada carrot. Nah, iya nanti. Nah, oke, nah di sini harusnya menarik nih CSS. Nah, di sini kenapa kita kasih padding? Karena alasannya itu tadi kita mau tampilannya kayak gini. Oke. Nah, kemudian untuk setiap A, di sini kita beri margin. Kenapa? Karena kalau nggak ada margin dia mepet, masih an. Nah, di sini kita kasih margin. Kenapa margin, bukan padding? Sebenarnya boleh padding, cuman kalau padding kan itu jarak ke dalamnya. Kita di sini mau memberi jarak antara menu satu dengan yang lainnya. Artinya satu menu keluar kan, dia jarak satu menu dengan menu dua itu kan beda, berarti kan jarak keluar. Nah, kalau kita pakai padding itu bisa aja hasilnya mungkin nggak jauh beda, sama. Cuma masalahnya di sini kalau kita taruh kursor di antara tulisannya ini, kemungkinan untuk dikliknya tuh terlalu luas. Kenapa? Karena gini. Sini. Oke. Kalau kita perhatikan yang kuning-kuningnya itu, yang agak kuning itu terlalu mepet. Nah, oke. Kalau margin berarti sesuai tulisannya. Nah, kalau margin dia tetap ada kuning-kuning. Tapi yang kuningnya tadi itu nggak bisa diklik. Karena dia keluar. Artinya bukan bagian dari dia. Kalau padding kan ke dalam. Artinya areanya dia meluas. Nah, sehingga bisa kita klik dan kemungkinan salah kliknya ada gitu. Nah, oke, nah ini udah cakep. Wah, udah kayak beneran. Oke, nah, keuntungan kita pakai ID tadi nih, yang A-nya karena dia cuma nyari A yang di dalam menu, jadi A di sini nggak kena, A di sini nggak kena. Nah, sekarang kita coba kasih jarak di sini, ditambah kegiatan baru. Ini satu-satunya button yang mau kita kasih jarak cuman ini. Kembali juga deh. Ya udah. Berarti sini kita kasih action button. Nah, kalau di CSS bisa pakai strip, bisa pakai underscore, tapi sebaiknya strip. Kenapa sebaiknya strip? Karena pertama di CSS nggak ada perhitungan, nggak ada kalkulasi ditampilkan hasilnya gitu, nggak ada. Palingan pembagian ada kayaknya, ada buat persentase. Tapi hanya pembagian kayaknya. Nah, oke, nanti tanda strip nggak masalah.
jadi memungkinkan aja gitu. Nah, misalkan kita kasih action button gitu ya, nama kelasnya. Kemudian di sini kita beri jarak ke atas, berarti margin top 10 pixel. Nah, kelas action buttonnya kita berikan ke index, kemudian tombol tambah. Nah, tombol tambah. Nah, di sini kita kasih kelas paste action button. Oh, tidak mau dong, kenapa? Oh, dot action button. Kita cari lagi kenapa. Gak mau dia. Gak mau dia ngeri. Oh, coba kita ganti warnanya dulu. Color white. Bisa. Berarti margin nggak memungkinkan untuk dia. Kayaknya langsung biasanya kasih nilai 4 gitu. Sini. Bila kita tetap pakai sabar. Oh, ya. Nah, ini kalau kita perhatikan dia bisa geser. Artinya dia margin topnya nggak jalan. Kenapa margin topnya nggak jalan? Langsung gitu. Ya, ini margin topnya nggak jalan. Aneh. Oke. Ya udah. Coba 4 10 apa 100 100 100. Oh gini. 100 px kayaknya 100 px 100 px. Dia kan otomatis button top left. Ya. Nah, Tapi nggak aneh. nah itu formula. Sama aja. Iya, dia horizontalnya nggak ada. Horizontal vertikal. Nah, itu nggak ada. Ya udah. Kalau Coba margin buttonnya kita kasih. iya. Tapi sing papat di samping. Papat. Ini CSS sendiri yo. Wah. Sendiri mikir sendiri. Iya. Nah, jalan di tempat Enggak lah. orang duduk kok. baik jalan Nah, oke, kita coba ganti ininya, jangan kita nggak pakai A gitu aja, tapi kita coba dalam bentuk button gitu ya. Button biar lebih sesuai aja. Terus oke, masih jalan. Nah, ini kita coba nih. Margin top 1000. Wah, bagus, jalan dong. Nah, oke, berarti kita bisa lakukan ini. Kelas. Oke, nah berarti ini kita bisa lakukan kayak gini. Action button, margin top, swing. Nah, oke. Kemudian kita bisa margin. Nah, oke. Dia akan bentuknya kayak gini. Nah, ini buttonnya bisa diperbaik lagi. Ini biar lebih bagus. Tapi di sini kita baru match spacing ya. Nah, Ini kita baru format penulisan margin itu bisa kayak gini. Ini margin top, left, right, sama bottom itu bisa kayak gini. Jadi ada 4 dimensi, ada 4 sisi, bukan dimensi. Ada top, atas, left, right, sama bottom untuk masing-masing kiri, kanan, bawah. Ini bisa kita tulis keempat-empatnya kayak gini. Left, bottom. Wait, komplitnya memang. Nah, kayak gini. Oke. Atau kalau misalkan left sama right-nya sama, kita bisa gunakan ini. Margin. Nggak ada ya? Nggak ada. Oke, kalau ini sisi horizontal yang sama kita bisa pakai kayak gini.
Kita cek. Kiri kanan. Oke, nah kita bedakan dah. Margin topnya 5. Margin kiri kanannya 15. Topnya 5. Nah, Margin kiri kanan. oke, kita bisa berikan margin kiri Kita kanan. bisa berikan margin Kiri kanannya 15, di atasnya 5, kiri di kanannya bawahnya 15, di atasnya 5, di bawahnya ini 10. Susah sekali nyebut 10. Nah, susah sekali oke. nyebut Itu. Oke. Nah, kemudian kalau kita perhatikan, kalau kita perhatikan penulisannya kayak gini. penulisannya kayak Kita gini. tulis dulu Kita tulis dulu margin kiri kanan. margin kiri Kalau kanannya. kita tulis Kalau kita dua tulis kayak gini, dua kayak gini, artinya di sini atas bawahnya itu 0, kiri kanannya 15. Kalau kayak gini, atas bawahnya 0, kiri kanannya 15. Kemudian setelah atas bawahnya 0, kita atur ulang. Atasnya 5, bawahnya 10. Gitu ya. Nah, atau kalau atas bawahnya sama, di sini kita bisa kasih 10 gitu. Artinya atas bawah 10, kiri kanan 15. Nah, oke, kayak gini. Hasilnya sama, 10, nih 15. Oke, atas bawah 10, kiri kanan 15. Nah, atau kalau semuanya sama 15, ya udah, kita tulis satu aja, 15, 15, 15. Nah, atau kalau kayak tadi misalkan atas bawahnya 5, atas 5, kiri kanan 15, terus di bawah 10, di kiri itu misalkan 20. nah, ini atas 5, kanan 15, kanan 15, bawah 10, kiri 20. Nah, ini. Jadi urutannya dari atas ke kanan, ke bawah, kiri. muter. Nah, kayak gini. Ya. Ini nggak bisa bisa 3 karena bingung yang terakhir untuk apa. Ini kan atas bawah, ini pojokan. Pojok mana, Mas? Makanya runcing di transport gitu. Nah, kalau 3 nggak valid, kalau 2 valid, di sini ada atas bawah sama kiri kanannya. Kalau 1 juga valid, artinya untuk keseluruhan. Oke. Padding juga sama, padding juga gitu, border juga kayak gitu. Nah, oke. Udah. Oke, itu untuk spacing. Sekarang untuk satu lagi, di sini ada satu detail di sini. Nah, di sini kita kasih bentuknya button. Oke, button kembali. Wah, siap. Wow, tidak mau. Oh, ini bagian input. Ini bagian detail. Oke, udah bisa. Nah, bagian input kita copy aja dari detail. Tambah. Nah, bentuknya akan kayak gini. Tambah. Oke, kembali. Nah, ya. Nah, mari kita percakap. Nah, di sini marginnya 10 aja, paddingnya juga 10. Begini 10 aja, padding. Nah, kemudian di sini kita kasih background colornya. Background colornya sama dong. Dan colornya white. Terus border Radius. Ya, terlalu 10, Mas. Nah, gini aja. Nah, bordernya kita matiin. Cakep. Udah kayak aplikasi beneran. Iya. Yang ini juga. Oh, yang ini. Boleh. Nah, satu dulu. Nah, di sini oke. Di sini kita bisa kasih shadow. Box shadow nih saya nggak biasa pakai. Tapi kita coba aja. Shadow kan? Inset. Nggak inset. Udah inset. Biasanya saya pakainya 5px, 5px, 5px.
kejauhan. 3, 2. Ini belumnya. Nah. Pas itu saya nggak jelasin banyak-banyak ya. Untuk button 0 aja dah kayaknya. Nah, Kayak terbang ngambilnya malah. iya Mbak. Tombolnya kayak terbang. Yoi, terbang. Terbang ke dia. Bagus. Oke. Nah, nah itu styling kita bisa bikin kayak aplikasi beneran di sini. Nah ini ada bagian yang perlu kita styling juga, form. Nah itu nanti challenge kita. Nah, cuma di sini kayak gini. Oke. Oh iya udah keren. Nah, oke. Nah ada banyak hal lagi yang bisa diperbaiki di sini. Nah silakan teman-teman nanti boleh main-main ini button gini. Styling kayak gini. Ini oke udah hampir jam 5 juga kayaknya kita nggak sempat bahas JS. Ya udah nggak apa-apa, besok kita lanjut. Ini apa? Omongan saya juga udah ngalor ngidul udah Kemana-mana. udah nggak terkendali Pak tadi udah lanjut mikirin yang di sana sini gitu ya. Ya udah. Oke mungkin materinya ini aja. Saya akhiri di Zoom-nya Pak. Ini mungkin sisanya nanti kita diskusi lain-lain. Nah, boleh di end chat.